Itu yang harus ditengarai. Justru yang berbahaya itu nanti materialisme. Tuhan sendiri yang bicara. Orang makan, minum, kawin, dikawinkan. Bukan lari-lari sembunyi di gua dikejar-kejar antikris. Nggak ada itu. Ngarang. Ketika orang berkata damai, damai, brek, Tuhan datang. Amin. Nggak tahu bagaimana orang bisa ngarang cerita begitu loh. Itu sudah pernah terjadi. Maka Alkitab berkata terjadi kemurtatan besar. Itu sudah pernah terjadi. Anda bayangkan bahwa kekristenan itu berasal dari Asia, khususnya Timur Tengah. So, Anda cari di Timur Tengah, ada sisa nggak kekristenan? Nyaris nggak bersisa. Eropa pun ya, sampai hari ini Turki yang dulu merupakan pusat gereja timur, Bizantium namanya. Dengan gereja yang termegah di dunia, Hagia Sophia, hari ini tidak lagi menjadi Kristen. Negara Eropa yang lain sekuleristis, jadi sekularisme. Mereka menjunjung humanisme, menjunjung nilai-nilai etika, tapi tidak menghargai Tuhan, mengisolasi diri dari Allah. Bahaya. Padahal target keselamatan itu you must be perfect. Jadi corpus delicti. Rusak jadinya saudara. Rusak. Jadi kita harus tegas. Yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias antikris. Titik. Dan saudara bisa dengan cerdas melihat peta. Kekuatan apa yang paling resisten terhadap Injil dan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, peperangan. Perang antar bangsa, perang antar suku. Di situ saudara bisa membaca nama jenis-jenis perang besar dari perang besar, perang salib, ekspansi Mongol, penaklukan Bizantium oleh Turki Ottoman, Inggris dan sekutunya melawan Prancis, perang Napoleon, perang dunia 1, 2 dan lain sebagainya, lalu perang kecil yang dianggap tidak besar, invasi Soviet di Afghanistan dan lain-lain. Dan kalau saudara menghubungkan dengan Wahyu pasal 6, 8, ada meterai-meterai itu saudaraku sekalian, saya singgung di belakang nanti. Bahwa sebenarnya memang Tuhan yang bisa membuka meterai, dan begitu meterai dibuka, Tuhan yang bikin huru hara. Tuhan yang bikin huru hara. Tuhan yang melegalisir gempa, perang, kelaparan, itu Tuhan yang melegalisir. Kenapa? Sebelum zaman baru, sebelum Tuhan menegakkan kerajaannya, semua ini harus terjadi. Itu prerogatif Tuhan. Lalu kelaparan, halaman 7. Lalu tanda keempat adalah gempa bumi. Di situ sudah saya cantumkan, saudaraku, ya. Catatan sejarah. Tanda kelima, epidemi, pandemik penyakit. Penyakit sampar, itu Lukas 21 ayat 11. Dalam bahasa ya, loimos. Loimos itu lebih berarti wabah. Ya, loimos. Wabah. Bapak Ibu bisa membaca di bagian depan tadi, saya tidak tidak menekankan, tapi saya ulangi lagi bahwa Alkitab tidak pernah menyontek kitab manapun, kecuali Alkitab berdiri atas perjanjian lama. Kalau Anda membaca Alkitab di perjanjian lama, Bapak Ibu, ini sudah mulai ditulis tahun 1400 sebelum Masehi. Maaf, 40 mestinya. Oleh Musa. Tahun 1440 sebelum Masehi.
Perjanjian baru ditulis dari tahun 50 Masehi. Tahun 200 Masehi sudah lengkap. Manuskrip-manuskripnya tercatat di museum-museum Eropa. Jelas tidak pernah ada yang namanya perubahan atau penyimpangan, pemalsuan, tidak pernah. Ini agama-agama samawi yang percaya adanya Allah yang esa. Yahudi, Kristen, lalu Islam. Agama Islam muncul abad ke-6 dengan proses panjang. Ada Al-Quran. Jadi jelas bahwa Alkitab tidak pernah menyontek siapa-siapa. Alkitab berdiri di atas dasar perjanjian lama. Tetapi perjanjian lama nyaris tidak ada penjelasan mengenai parousia. Kalau ada sangat sedikit. Tanda-tanda mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang akan mengakhiri sejarah dunia itu sedikit. Sangat sedikit. Jadi kalau di perjanjian baru ada tanda-tanda gempa bumi, ada 13 tanda yang saya tulis, itu bukan copy paste. Itu bukan nyontek. Itu bukan tiru-tiru. Itu bukan ikut-ikutan. Itu orisinil ilham Roh Kudus. Jadi kalau ada gempa, perang, kesulitan yang muncul di dunia ini, itu semua orisinil Alkitab. Jadi kalau ada kitab lain yang menulis dan ada kemiripan dengan kita, dengan Alkitab, saya pastikan bukan Alkitab yang nyontek. Beri kemuliaan. Alkitab sudah ada, lengkap tahun 200 Masehi. Ditulis sejak tahun 50 Masehi, 54 mulai, sekitar itu. Selesai tahun 90, kitab Yohanes yang terakhir, Patmos, surat Wahyu. Tidak pernah menyontek kitab-kitab lain. Sedangkan tanda-tanda yang kita tulis ini, ya, itu soal epidemi penyakit misalnya, ini Tuhan yang ngomong. Injil tulis. Tanda ke-6 fenomena di langit tidak saya jelaskan, tadi panjang lebar sudah dijelaskan Bapak Dr. Adiman, ya. Itu luar biasa dalam kitab Wahyu itu saudara sekalian ya. Adanya tanda di langit, adanya badai matahari. Lalu tanda ke-7 itu deru dan gelora laut, tsunami dan lain sebagainya. Alkitab. Alkitab bro, orisinil ya. Tidak nyontek ya. Jadi kalau ada yang lain yang mirip, kita pasti nggak nyontek dia. Siapa yang nyontek? Ya, tanya sendiri. Ini tidak mau mencela siapa-siapa, saya harus mengatakan bahwa ini orisinil. Manuskrip-manuskrip di Museum London masih menyimpan. Yang muncul di abad ketiga, keempat, kitab perjanjian baru. Dan ternyata tidak berubah isinya. Bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Kalau perjanjian lama memang bahasa Ibrani. Tanda ke-8 aniaya terhadap orang percaya. Bapak Ibu harus tahu mengenai tanda ini menyangkut apa yang pernah terjadi dulu dan akan terjadi nanti. Dalam konteks aniaya itu dua jenis, aniaya fisik, aniaya jiwa, non fisik. Itu ada penjelasan tapi tidak saya masukkan ke sini, takut kebanyakan kertasnya. Lalu tanda ke-10, tanda ke-9 ini, dunia semakin jahat. Dunia semakin jahat. Kejahatan yang belum pernah terjadi di masa lalu, terjadi di masa kita. Saya juga iseng-iseng membaca
paparan dari orang-orang lain yang beragama lain tentang akhir zaman. Di situ juga dituliskan bahwa orang makin jahat. Orang tua menyetubui anaknya dan lain sebagainya. Saya kasih tahu, Alkitab sudah menulis. Alkitab itu very sakti, very smart. Lalu saudaraku sekalian, tanda ke-10 Injil akan menjangkau dunia. Dan hari ini kita memang melihat bagaimana teknologi membuat Injil sampai ke ujung bumi. Tanda ke-11 bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi mestinya kita harus alert sekarang ini saudara. Bagaimana satu bangsa yang selama 2500 tahun tidak berkerajaan bisa tampil. Jadi Bapak Ibu mesti mengerti bahwa tahun 722 sebelum Masehi itu Israel Utara runtuh. Israel Utara runtuh. Tahun 586 sebelum Masehi, Yehuda yang dipimpin oleh dinasti Daud, Yehuda jatuh ke tangan Babel. Kalau Israel bagian utara jatuh ke tangan Asyur. Sejak ini tidak pernah memiliki kerajaan. Kalau di zaman Tuhan Yesus di abad pertama ada Raja Herodes, dia bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Bukan orang Yahudi, orang Edom saudara. Baru tahun 4 tanggal 14 Mei 1948 merdeka. Ini saudaraku. Bayangkan saudaraku. Sebenarnya paling parah itu tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Sejak itu orang Israel diaspora, tercerai-berai. Bisa-bisanya loh satu bangsa yang tercerai-berai selama ribuan tahun bisa balik. Kita kenal orang Het, Keni, ya, Edom, Moab, Amon, lenyap. Bangsa-bangsa kuno di Palestina, di Timur Tengah, lenyap. Israel masih ada, kecuali Mesir. Lah Mesir memang sudah punya tempat permanen. Tetapi bangsa-bangsa di Kanaan lenyap saudaraku. Tapi Israel itu ada. Makanya di kitab Wahyu, kalau Anda menemukan ada 2 saksi, itu bukan 2 manusia. Itu ada 2 bangsa. Yang satu itu bangsa Israel, yang kedua itu orang Kristen, orang percaya. Yang satu punya nyanyian Musa, yang satu punya nyanyian anak domba. Saksi itu bukan manusia. Saksi itu bukan manusia, saudaraku sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan sampai termakan ya oleh pernyataan-pernyataan begitu ya. Dan sekarang orang tuh nekat loh, kalau ngomong tuh nekat loh. Kita nih loh saksinya, kita jenderalnya Tuhan loh. Tuhan kok punya jenderal, semua kan imamat-imamat. Kalau ada jenderal, ada kopral, ada kolonel loh. Nggak ada yang begitu. Memang ada orang-orang yang terkemuka karena berani membayar harganya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa itu tanda ini. Kita tuh belajar Alkitab saja sudah tahu kapan Tuhan datang. Ingat ya, jangan ikut-ikutan orang yang tertarik dengan ramalan suku Maya. Tahun 2012 Tuhan akan datang. Akhirnya tidak datang. Dari apa yang dikatakan Alkitab jelas. Sebenarnya kalau kita punya waktu membahas ayat per ayat menakjubkan loh. Ini menakjubkan sekali. Ketepatan presisinya itu luar biasa saudaraku. Presisinya itu luar biasa. Jadi tidak usah kita mendengar orang yang boten-boten
Ada lagi yang mengatakan Joyoboyo, Jayabaya. Ramalan-ramalan begitu tidak usah membuat kita tertarik, saudara-saudara. Lagi pula kita juga tidak mempersoalkan kok Tuhan datang tahun berapa, kita tidak persoalkan. Mau 2015 ini sudah mendekati. Ya siapa tahu bulan Desember nanti. Kita juga tidak tahu tahun 2016 atau 2018, ya kita juga tidak tahu. Ya, jadi kita mendingan diam. Tuhan mau datang kapan saja silahkan Tuhan. Sebab nanti malam kita mati pun itu akhir zaman kita. Jadi orang-orang bodoh saja yang sibuk ngurusin kapan ya. Kamu bilang kapan-kapan, kamu sendiri juga nggak siap kok. Loh, coba saya tanya saudara, kalau Anda Tuhan datang hari ini, Anda siap nggak? Jujur, jangan amin. Coba seandainya Tuhan datang hari ini, saudara siap nggak sebenarnya? Oh, siap saja, pakai saja. Ini yang membuat saya nggak yakin nih. Menurut saya sebagian besar saudara belum siap. Betul nggak? Betul, ini jujur lah. Orang sakit kanker ngaku sakit panu itu mati muda. Saudara sebagian besar itu belum siap. Betul nggak? Kapan mulai siap? Abstrak begini. Mulai sekarang. Oke, bagus. Jadi kalau bangsa Israel sudah dikumpulkan itu, ini sudah dekat. Kalau sudah dekat gimana Pak? Dunia ini jahat, itu maksudnya. Dunia ini jahat, saudara. Bapak Ibu bisa mempertimbangkan sesuatu ya. Saya tidak menyuruh Anda percaya atau tidak ya. Membaca kitab Wahyu harus benar. Semua itu figuratif. Figuratif itu artinya figuratif, simbol, lambang. Jadi kalau dikatakan anak domba Allah bertahta, jangan sudah bayangkan anak kambing. Anak domba bertahta, kambing itu. 10 tanduk, 7 kepala. Coba kira-kira bagaimana? Terus digambar itu ada 10 kepala tanduknya, 7 kepala 10 tanduk. 3 tanduk dibuang kemana coba? Digambar binatang, kacau. Mestinya memahami dengan pengertian yang benar bahwa kepala ini pemimpin, tanduk itu kekuatan. Mulai kita ngerti kekuatan apa yang dibangun oleh 10. Gerakan apa yang kuat yang dibangun oleh 10 raja. Nah, lihat sejarah. Oh ini toh. Orang bilang Eropa kan? Salah. Absolutely wrong. Ada satu gerakan yang hebat di dunia ini yang ternyata itu dibangun oleh 10 raja. Anda tahu siapa? Rahasia. Kasih tahu enggak ya? Yang satu ini tidak boleh dikasih tahu karena harus cari sendiri demi keselamatan kita bersama, kerukunan kau dan kita. Harus dong, enggak boleh semua harus tahu. Anda harus baca sejarah kekuatan apa yang begitu hebat sampai hebat aja. Kalau di dalam Alkitab itu 1/3 bintang pun bisa diseret, berarti kekuatannya bisa sampai 1/3. Nanti kalau dikait-kaitkan dengan kuda-kuda itu ada kuda yang berwarna-warna. Ada putih, ada merah, ada hitam, ada hijau, ada. Nah itu Anda akan pinter siapa ini, kuda putih atau hijau atau apa gitu. Itu kuda-kuda.
bukan kuda-kudaan. Kuda itu kekuatan, zaman dulu kan belum ada mesin, saudaraku, betul nggak? Dulu kan belum ada mesin, turbo, nah kuda, berarti kuda itu sesuatu yang menggerakkan, movement. Nah, maka kalau bulan depan saya buka itu rahasianya, set. Nah, sekarang kasih tahu nggak ya? Saudara ngomong sendiri itu maksudnya apa? Oke? Itu hebat Alkitab itu. Jadi simbol-simbolnya ini jangan